Cerita ini dimulai 800 tahun yang lalu. Pada saat itu ada dua klan keluarga yang terkuat, yaitu Genji dan Heike. Kedua klan ini selalu bermusuhan dan saling bertarung. Namun pada akhirnya keluarga Heike yang kalah dan melarikan diri sampai ke daerah Dan-no-ura, atau saat ini masuk ke dalam prefektur Yamaguchi. Anggota klan Heike yang kalah dalam peperangan ini, baik laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya melompat ke laut di daerah Dan-no-ura. Setelah peperangan, menurut penduduk setempat banyak rumor yang mengatakan bahwa di laut Dan-no-ura sering terlihat penampakan hantu dan onibi atau bola-bola arwah yang sering mengganggu penduduk sekitar. Karena gangguan-gangguan tersebut, maka kemudian dibangunlah sebuah kuil yang bernama Kuil Amida dan makam untuk klan Heike yang meninggal dalam perang agar hantu klan Heike tidak mengganggu lagi. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, hiduplah seorang laki-laki buta bernama Hoichi di Dan-no-ura. Hoichi adalah seorang pemain biwa atau alat musik petik khas Jepang dan senang memainkannya di depan banyak orang. Hoichi juga sangat senang menceritakan kisah pilu dari peperangan Dan-no-ura. Pembawaan ceritanya bisa membuat semua orang yang mendengarnya menangis karena penjiwaannya yang sangat mendalam. Akhirnya seorang biksu kepala di kuil Amida mengajak Hoichi untuk tinggal bersamanya di kuil. Dengan syarat, Hoichi tiap malam harus memainkan biwa untuknya. Suatu malam di musim panas, Hoichi duduk di teras kuil sambil memainkan biwanya. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Hoichi. Sosok itu seperti seorang samurai dan memanggil Hoichi dengan suara yang keras. "Hoichi!" "Iya, siapa kamu?" jawab Hoichi. "Saya adalah seseorang yang tinggal di dekat kuil ini. Tuan saya ingin mendengar permainan biwamu. Bawa biwamu dan ikut denganku." Hoichi lalu mengikuti sosok samurai itu. Setelah sebentar berjalan, mereka berhenti di depan sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Hoichi merasa ada yang aneh karena tidak ada gerbang lain yang terasa lebih besar dari gerbang kuil Amida. Setelah itu, mereka berdua memasuki gerbang itu dan melewati semacam taman yang luas, lalu masuk ke sebuah bangunan yang luas. Di dalamnya ada banyak orang. Kemudian terdengar suara seorang wanita menghampiri Hoichi. "Tuan besar menyuruhmu memainkan biwamu dan nyanyikanlah kisah pertarungan klan Heike." Hoichi mulai menyanyikan kisah pilu itu. Irama dan lagu yang dibawakannya menggambarkan suara perahu yang melaju dengan kencang, suara anak panah yang melesat ke langit, suara kuda yang berlari, suara pedang yang beradu. Semua dinyanyikan Hoichi dengan sangat indah. Ketika Hoichi selesai menyanyikannya, semua yang berada di sana menangis dan memujinya. Lalu wanita yang tadi menemui Hoichi berpesan agar setiap hari pada jam yang sama datang ke tempat tersebut dan memainkan biwanya. Saat fajar menyingsing, Hoichi kembali ke kuil diantar oleh sosok seorang samurai, sama dengan yang menjemputnya malam tadi. Malam hari berikutnya, sosok samurai itu membawa Hoichi pergi untuk bermain biwa lagi. Hari demi hari berlalu. Hoichi semakin lama semakin menjadi tidak sehat dan wajahnya berubah menjadi pucat. Biksu kepala merasa aneh melihat perubahan pada diri Hoichi. Akhirnya, pada suatu malam, biksu kepala mendapati jika Hoichi tidak ada di kuil. Dan keesokan harinya, ketika Hoichi kembali ke kuil, biksu kepala memanggil Hoichi. "Hoichi, dari mana saja kamu? Sangat berbahaya keluar larut malam tanpa ada yang menjagamu." Hoichi hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan alasan dirinya pergi di malam hari. Biksu kepala menjadi sangat khawatir pada Hoichi. Dan malamnya, biksu kepala menyuruh para biksu di kuil untuk mengikuti Hoichi jika dia pergi keluar malam nanti. Dan benar saja, malamnya Hoichi keluar dari kuil. Lalu para biksu mengikutinya diam-diam. Namun di tengah jalan mereka kehilangan jejak Hoichi. Para biksu mencari ke segala tempat, namun jejak Hoichi sama sekali tak ditemukan. Saat fajar tiba, terdengar suara petikan biwa dari arah makam di dekat kuil. Ternyata Hoichi sedang memainkan biwanya sambil menyanyikan kisah klan Heike. Di sekeliling Hoichi ada banyak onibi atau bola-bola arwah dengan warna kemerahan menyala.
"Hoichi, Hoichi!" Para biksu memanggil Hoichi, namun Hoichi tidak mempedulikan mereka dan meneruskan nyanyiannya. Akhirnya mereka menarik paksa Hoichi kembali ke kuil. Biksu kepala sangat terkejut melihat apa yang telah terjadi. Dan Hoichi menceritakan semua yang telah menimpanya. Mulai dari samurai yang menjemputnya, gapura besar, sebuah bangunan seperti istana, hingga banyak orang yang memintanya menyanyikan lagu tentang kisah kepiluan klan Heike. Biksu kepala sangat kaget mendengarnya. "Itu berbahaya sekali. Kamu bernyanyi di depan para arwah dari klan Heike. Jika kamu terus menuruti mereka, kamu bisa mati," kata biksu kepala. "Sayangnya malam ini aku harus pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku akan menuliskan sutra di tubuhmu," lanjut biksu kepala. Sutra adalah kalimat yang berisi doa dan mantra dalam ajaran Buddha. Sebelum malam tiba, biksu kepala menuliskan sutra di dada, punggung, wajah, leher, tangan, dan kaki Hoichi dengan tinta yang sudah dimantrai. Dengan cara itu, biksu kepala berharap arwah-arwah penasaran tidak bisa melihat Hoichi. "Malam ini, duduklah di teras kuil. Tunggu sampai ada yang datang menjemputmu. Tapi apapun yang terjadi, jangan menjawabnya dan jangan bergerak sedikit pun. Kamu akan baik-baik saja." Ketika malam tiba, Hoichi melakukan apa yang diminta oleh biksu kepala. Hoichi duduk di teras kuil dan menaruh biwanya di sebelahnya. Setelah berjam-jam lamanya dia menunggu, dari kejauhan terdengar suara sosok samurai yang biasa menjemput Hoichi. Sosok itu akhirnya berhenti di depan Hoichi. "Hoichi, di mana kamu?" Hoichi tidak menjawab dan tetap duduk membatu di teras kuil. Sosok itu tidak bisa melihat Hoichi dan mulai naik ke teras kuil dan perlahan-lahan mulai mendekati Hoichi. "Aneh sekali, ada biwanya di sini tapi Hoichi tidak ada. Wah, ada 2 telinga melayang di sini. Baiklah, akan kubawa telinga ini saja kepada Tuan Besar." Sosok hantu samurai tersebut melihat sepasang telinga Hoichi. Lalu dia menangkap telinga itu dan menariknya. Namun karena sangat keras, akhirnya arwah samurai tersebut menebas kedua telinga Hoichi. Dalam sekali tebas, 2 telinga Hoichi putus. Karena begitu tajamnya pedang katana yang digunakan, Hoichi tak menyadari jika telinganya telah terpotong. Hoichi tetap diam, tidak bersuara. Terasa ada sesuatu yang hangat mengalir dari kedua sisi kepalanya. Saat fajar tiba, biksu kepala pulang dan mencari-cari di mana Hoichi. Biksu kepala mencari di seluruh kuil dan akhirnya menuju ke teras kuil. Namun teras kuil terasa basah. Biksu kepala kemudian memperhatikan, ternyata itu adalah darah. Dan Hoichi duduk bersimbah darah di teras kuil. Biksu kepala sangat terkejut dan bertanya pada Hoichi, apa yang telah terjadi? Ketika Hoichi mendengar suara biksu kepala, dia mulai tenang dan menangis. Hoichi menceritakan semua kejadian mengerikan yang dia alami tadi malam. "Maafkan aku, ini semua salahku. Kupikir aku sudah menuliskan sutra di seluruh tubuhmu, tapi aku lupa tidak menuliskannya di telingamu. Sekarang semua akan baik-baik saja, karena arwah-arwah itu tidak akan pernah datang lagi." Setelah kejadian itu, arwah-arwah itu pun tidak pernah lagi mendatangi Hoichi. Dan Hoichi menjadi sangat terkenal karena permainan biwanya. Hoichi yang telinganya diambil paksa oleh para arwah. Karena itu dia dipanggil Hoichi si tanpa telinga.